I saw the comments in the media. I got a lot of messages from Indonesian fans. I got a lot of death threats, and it's not nice. It's not nice. I'm not used to that. I think. Hello, Tom. I'm here at the National Stadium of GBK. As you can see, you are going to play the match against Japan and Saudi, and I'm in. Jersey timnas Indonesia dipamerkan di Jepang. Dorong antusiasme supporter di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gawat! Pelatih Vietnam mau mata-matai timnas Indonesia saat jamu Jepang dan Arab Saudi. Home Hai bisa lega. Lapangan SUGBK disebut sudah bagus sehingga bisa cetak gol dan selebrasi tanpa cedera. Jersey timnas Indonesia dipamerkan dalam rangka Indonesia Japan Friendship Festival (IJFF) di Yoyogi Park, Shibuya, Tokyo. Kesempatan itu dimaksudkan untuk mendorong antusiasme masyarakat Indonesia di Jepang saat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melawan timnas Jepang dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan lebih dulu menjamu lawan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 15 November 2024 dan menyambangi negeri matahari terbit pada 10 Juni 2025. Ketua PPI, Persatuan Pelajar Indonesia, Jepang, Prima Gandhi mengatakan, sangat bangga Erspo sebagai penyedia aparel timnas Indonesia turut memakarkan jersey tim merah putih di Tokyo. Ia tambah bangga karena jersey Pratama Arhan dan kolega adalah buatan dalam negeri. Sebagai informasi, saat ini diperkirakan ada sekitar 180.000 warga Indonesia tinggal di Jepang. Hal ini menunjukkan adanya semangat yang besar untuk mendukung tim asuhan Shin Tae-yong saat laga tandang melawan Jepang pada Juni 2025. Kami bangga timnas Indonesia mengenakan produk buatan lokal dengan harapan besar untuk bisa melaju ke Piala Dunia, ujar Prima Gandhi dalam keterangan yang diperoleh MNC Portal Indonesia, MPI, Jumat, 1 November 2024. Sementara itu, Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Mariarnata Hutagalung, menyambut dan mendukung penuh kehadiran Erspo untuk membawa semangat besar Indonesia. Momentum besar ini bisa dimanfaatkan sebagai langkah awal memasuki pasar Jepang. Demi melancarkan strategi tersebut, KBRI Tokyo akan terus mendukung keberhasilan brand lokal, termasuk Erspo di panggung internasional, ucap Maria. Head of Marketing and Partnership Erspo, Aditya Prawira Atmaja, menghadirkan jersey itu dalam upaya agar masyarakat Indonesia di Jepang semangat dan memiliki kesempatan yang sama dengan menggunakan produk original. Hal itu tentunya dalam mendukung perjuangan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami juga memiliki visi yang besar agar produk Indonesia dapat bersaing melalui ekspansi bisnis di kancah internasional, terutama di Jepang, ucapnya. Gawat! Pelatih Vietnam mau mata-matai timnas Indonesia saat jamu Jepang dan Arab Saudi. Staf pelatih timnas Vietnam berencana memata-matai timnas Indonesia saat menjamu timnas Jepang dan timnas Arab Saudi. Itu merupakan bagian dari program persiapan jelang Piala AFF 2024. Pelatih Kim Sang-sik tampak tak setengah-setengah dalam mempersiapkan timnya jelang bergulirnya Piala AFF pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Ia mengaku akan datang langsung ke Indonesia. Untuk persiapan Piala AFF 2024, saya dan federasi bekerja sama untuk menganalisa lawan-lawan di grup B melalui video pertandingan terbaru dari para calon lawan, ujar Kim, dilansir dari The Tao, Jumat, 1 November 2024. Saya dan tim pelatih masih terus mengikuti proses persiapan dari tim-tim, seperti Indonesia dan Filipina, imbu pria asal Korea Selatan itu. Bulan November ini saya akan berangkat ke Indonesia dan Filipina untuk menonton pertandingan mereka, ditandasnya. Vietnam memang tergabung dengan timnas Indonesia dan timnas Filipina di grup B Piala AFF 2024. Selain itu, ada pula timnas Myanmar dan timnas Laos. Indonesia akan melakoni 2 laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad asuhan Shin Tae-yong akan menjamu Jepang, 15 November, dan Arab Saudi, 19 November, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara itu, Filipina akan melakoni laga persahabatan melawan timnas Hong Kong pada FIFA Matchday November 2024. Kim berharap dapat mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari lawatannya. Dari situ,
saya akan melakukan analisa lebih mendalam. Kami tidak punya keraguan terhadap lawan kami dari Indonesia, kata Kim. Berbeda dengan timnas Indonesia dan Filipina yang akan bertanding bulan ini, Vietnam justru memutuskan untuk tidak menggunakan jatah FIFA Matchday sebagai ajang uji coba melawan negara lain. The Golden Stars memilih menggelar pemusatan latihan, TC, di Korea Selatan. Tom Haye bisa lega. Lapangan SUGBK disebut sudah bagus sehingga bisa cetak gol dan selebrasi tanpa cedera. Pengamat sepak bola ternama, Justinus Laksana atau yang akrab disapa Coach Justin, menyebut lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, sudah bagus. Ini tentunya jadi kabar baik bagi para pemain timnas Indonesia, termasuk Tom Haye, karena membuat mereka kini bisa cetak gol dan melakukan selebrasi Knesslide tanpa harus takut cedera lagi. Diketahui, Tom Haye jadi sorotan usai melakukan selebrasi Knesslide di SUGBK. Tepatnya, hal itu dilakukannya usai mencetak gol ke gawang timnas Filipina pada Maret 2024. Selebrasi yang dilakukan gelandang Almere City itu tak berjalan mulus. Tom Haye pun mengalami goresan di lututnya karena kondisi lapangan SUGBK yang buruk kala itu. Halo Tom, saat ini saya sedang berada di Stadion GBK di mana Anda akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi di sini. Saya diundang untuk mengecek lapangan. Anda tahu kenapa? Karena kami berharap Anda bisa mencetak gol dan melakukan selebrasi Knesslide nanti, kata Coach Justin dikutip dari unggahan di Instagram pribadinya, Jumat, 1 Oktober 2024. Sekarang Anda tidak akan mengalami cedera. Ditambahnya diikuti tawa, Coach Justin memastikan bahwa saat ini lapangan Stadion GBK sudah membaik dan sudah sesuai standar FIFA. Dengan begitu, dia meminta Tom Haye untuk mencetak banyak gol ke gawang Jepang dan Arab Saudi nanti dan bisa melakukan selebrasi tanpa takut. Nama Kapten Tim Nasional, Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam tak terlihat dalam daftar 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk melawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas apa yang menyebabkan pemain Port FC tersebut sampai dicoret oleh pelatih Shin Tae-yong? Netizen tanah air menyadari ketidakhadiran Asnawi dalam 27 pemain yang baru saja diumumkan PSSI pada pagi ini, Sabtu, 2 November 2024. Menariknya, banyak netizen Indonesia yang bercanda dengan mengira Asnawi tak diajak dan dikurung di ruang ganti karena permainan buruknya saat laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2024 kemarin. Asnawi memang tampil kurang baik seperti biasanya saat timnas Indonesia tumbang 1-2 dari Cina. Permainan Asnawi kala itu mendapatkan kritikan tajam dari netizen. Kini, nama Asnawi pun menghilang dari daftar pemain timnas Indonesia. Seakan mengamini permintaan fans yang mau bek milik klub Thailand, Port FC itu dikurung saja dan tidak diajak di laga Jepang dan Arab Saudi pada laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kendati demikian, kenyataannya Asnawi dicoret karena kini tengah mengalami cedera. Sehingga fullback bek berusia 25 tahun itu perlu waktu beristirahat untuk pemulihan diri. Port FC sendiri sudah mengonfirmasi cedera Asnawi sejak 20 Oktober 2024 kemarin. Asnawi cedera setelah mencetak gol kemenangan Port FC atas Nahon Ratchasima dengan skor 3-2 pada 19 Oktober 2024 lalu. Menurut laporan resmi Port FC, Asnawi mengalami cedera otot dan robekan hamstring. Sehingga memerlukan masa pemulihan 2-4 minggu, tergantung kondisi dan seberapa cepat pemulihannya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mencoret 5 pemain untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi di matchday kelima dan ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dicoret yang dimaksud di sini adalah pemain-pemain yang sebelumnya disertakan menghadapi Bahrain dan Cina pada Oktober 2024, tapi tidak dibawa untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Sebanyak 5 nama pemain yang dimaksud adalah Asnawi Mangkualam, Hernando Ari, Wahyu Prasetyo, Dimas Derajat dan Malik Rizaldi. Asnawi Mangkualam, Hernando Ari dan Malik Rizaldi tidak dipanggil karena mengalami cedera. Sementara itu, Wahyu Prasetyo dan Dimas Derajat tak dipanggil karena kalah saing dengan nama lain. Sebagai gantinya, Shin Tae-yong memanggil Yance Sayuri untuk menggantikan posisi Asnawi Mangkualam. Posisi peninggalan Hernando Ari digantikan kiper Persis Solo, Muhammad Riyandi. Untuk Malik Rizaldi, Shin Tae-yong memanggil winger kanan Malut United, Yakob Sayuri, sebagai penggantinya. Bagaimana dengan Wahyu Prasetyo dan Dimas Derajat? Wahyu Prasetyo digeser Justin Hubner yang baru pulih dari cedera, sedangkan Dimas Derajat kalah saing dengan Ramadan Sananta. Untuk laga menghadapi Jepang dan Arab Saudi, Shin Tae-yong memanggil 27 nama. Harapannya pemain-pemain yang dipanggil dapat memberikan kontribusi maksimal sehingga membantu timnas Indonesia meraih target atas Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI menargetkan timnas Indonesia meraup 4 angka dalam 2 laga kandang kontra Jepang dan Arab Saudi. Sanggup merealisasikannya Shin Tae-yong? Sebanyak 3 negara Asia yang bisa mengejutkan lolos Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone.
Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah memasuki babak ketiga. Dari babak ketiga, akan diambil 6 negara yang lolos Piala Dunia 2026. Sebanyak 6 negara ini merupakan tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 di grup A, B dan C. Kemudian tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 grup A, B dan C akan melanjutkan perjuangan di babak keempat. Nantinya di babak keempat, ada 6 negara yang berebut 2 tiket lolos otomatis Piala Dunia 2026. Dari 18 negara yang eksis di babak ketiga, tercatat ada 3 negara yang sebelumnya tidak diperhitungkan tapi berpeluang lolos Piala Dunia 2026 yang dilangsungkan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Lantas, negara mana saja yang dimaksud? Sepak bola level junior Uzbekistan masuk kategori mumpuni. Mereka sempat menjadi kampiun Piala Asia U23 2018 dan Piala Asia U20 2023. Namun, bicara tim senior, wakil Asia Tengah ini baru menggeliat beberapa tahun terakhir. Terbukti di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Uzbekistan tak terkalahkan dari 10 laga yang dijalani, 6 laga di babak kedua dan 4 pertandingan di babak ketiga. Padahal dari 10 laga itu, Uzbekistan 3 kali bertemu raksasa Asia, Iran. Sekarang, Uzbekistan duduk di posisi 2 klasemen grup A babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 10 angka. Unggul 6 poin dari Uni Emirat Arab di tempat ketiga. Setelah di luar dugaan menembus final Piala Asia 2023, kepercayaan diri timnas Yordania meningkat. Sekarang untuk sementara Yordania duduk di posisi 2 grup B babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 7 angka, cuma berbeda 3 poin dari Korea Selatan di puncak klasemen. Jika sanggup mempertahankan posisi ini hingga akhir kualifikasi, Yordania untuk pertama kalinya akan tampil di Piala Dunia. Agak sulit melihat timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 via babak ketiga. Sekalipun saat ini mereka hanya terpaut 2 angka dari Australia di posisi 2 grup C, atau batas akhir tim yang lolos otomatis Piala Dunia 2026. Secara realistis, timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026 via babak keempat yang bergulir Oktober 2025. Pada Oktober 2025, skuad timnas Indonesia bakal lebih mentereng seiring masuknya Kevin Dix atau nama-nama baru seperti Jairo Riedewald dan Ula Romeni. Untuk lolos ke babak keempat, timnas Indonesia mesti finish 4 besar di klasemen akhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk sekadar finish 4 besar, peluang timnas Indonesia merealisasikannya sangat besar.